Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas ini mengenai bilangan kuantum ya. Bagi kalian yang sudah di kelas 12 pasti kalian sudah familiar dengan bilangan kuantum ini ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, saya ingatkan kalian bahwa kalian harus subscribe channel ini ya. Karena pada channel ini itu ada lebih dari 1000 video, kami sudah mengupload 4 jenis pelajaran ya, ada pelajaran fisika, kimia, biologi, sama matematika. Dan selain itu juga kalian jangan lupa nyalakan notification-nya ya, karena setiap hari kami mengupload satu video. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbita adalah, nah ini ditanya ada nilai yang mungkin saja gitu. Nah, artinya apa? Jadi tidak semua misalnya nilai n itu dia bisa menggunakan L-nya itu nilainya semua, dan M-nya itu menggunakan semuanya gitu. Jadi itu tidak bisa ketiga-tiganya dipakai dalam waktu yang bersamaan semuanya gitu. Ya, jadinya misalnya n-nya 2 gitu, tapi ada L yang tidak bisa menggunakannya, nggak semuanya dari L-nya itu 0 sampai 4 itu semuanya bisa seperti itu gitu ya. Maksudnya itu adalah nilainya itu dia ada ketentuannya ya. Nah sekarang sebelum masuk ke nilai yang mungkin ini, saya kasih gambaran kasarnya saja mengenai bilangan kuantum ini ya. Jadi bilangan kuantum itu ada 4 jenis kan. Jadi ada N, L, M, sama S ya. Nah untuk setiap bilangan kuantum ini, untuk rinciannya kalian bisa baca di buku kalian ya. Saya memberikan gambaran kasar saja. Jadi N itu adalah menyatakan kulit ya. Jadi kalau misalnya N-nya 1 berarti dia itu kulit pertama. Kalau N-nya 2 berarti dia kulit kedua gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi N itu ada kulit. Sedang untuk L itu adalah bilangan kuantum azimut, itu menunjukkan subkulit ya. Jadi kalau misalkan dia L-nya itu 0, itu L-nya itu ada 4 jenis ya nilainya. Ada L0, ada L-nya 1, ada L-nya 2, dan L-nya 3 gitu. Kalau misalnya dia L-nya 0, berarti dia berada di subkulit S. Kalau dia L-nya 1 berarti subkulit P, dia L-nya 2 berarti subkulit D, dan L3 berarti subkulit F gitu. Jadi L itu cuma ada 4 nilainya, 0 sampai 3. Sedang untuk N itu saya lupa dikasih tahu, untuk N itu dia nilainya itu antara 1 sampai 7. Seperti itu ya. Jadi dia ada sampai 7 kulit gitu ya. Untuk M itu dan kuantum magnetik, jadi itu tergantung dari L-nya. Ya, tergantung dari L-nya, tergantung dari subkulitnya gitu. Kalau misalkan dia subkulitnya itu ada S, ya. Berarti S itu kan dia cuma ada satu subkulit saja. Ya, berarti dia M yang mungkin itu cuma 0. Ya, M yang mungkin cuma 0. Kalau misalkan P itu dia ada 3 subkulit, berarti kan tambah kiri ke kiri 0, 1, ke kanan 0, 1. Berarti min 1, 0, 1 gitu. Kalau yang D itu ada sebanyak 5 kan. Tambah lagi di samping kiri dari min 1 sama di samping kanan 1. Jadi min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia subkulitnya itu D, berarti M-nya itu ada 5 kemungkinan ya. Sedang untuk F, dia itu ada 7. Ya, tambah jadi min 3 sama 3-nya ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya. Sedang untuk S itu cuma ada 2 kemungkinan saja, itu ada plus setengah dan min setengah. Ya, kalau dia spinnya ke bawah, berarti dia min setengah, kalau dia spinnya ke atas berarti plus setengah gitu. Tapi karena kebetulan di pilihan ganda itu cuma sampai M saja, ya, berarti saya tidak perlu membahas ya untuk plus setengah sama min setengah ini ya. Oke, langsung saja. Sekarang saya tuliskan aturan Aufbaunya ya. Berarti kita bisa menuliskan misalnya N-nya itu untuk N1 dia subkulitnya dan apa, N2 dan subkulitnya apa gitu ya. Jadi untuk 1 itu bisa sampai untuk S ya. S itu dia bisa 1 sampai 7. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Ya. Dan untuk P itu mulai dari 2 sampai 6. Dan untuk yang D itu dia cuma 3 sampai 5 saja. Untuk F itu 4 sama 5 saja. Ya, sekarang kita cek satu persatu sekarang yang mana yang benar ya. Kalau misalkan dia N-nya 2, ya, N-nya 2 berarti ini ya. N-nya 2. 2S sama 2P. Ya. L-nya 1 benar. Ini kan L0, ini L1, ya kan? Sedang kalau misalkan dia di P itu berarti dia min 1, 0 atau 1 bilangan kuantum magnetiknya. Ya, sedang sini ada min 1. Berarti yang A itu adalah yang benar.
ya. Sekarang kita cek sekarang B sampai E apakah salah, ya. Untuk yang B 2, N-nya 2 ya. Berarti yang kemungkinan 2 itu adalah 2S sama 2P. Ya, nggak ada di 2D, 2F nggak ada ya. Jadi kemungkinan 2S sama 2P. Untuk L-nya kemungkinan 0 sama kemungkinannya 1. Ya. Di sini L-nya 2 ya. Nggak bisa kan? Karena kan dia yang kuit 2 itu cuma S sama P saja. Berarti L-nya itu harus 0 sama 1. Nggak boleh 2 sama 3. Gitu ya. Berarti yang B salah. Karena ini L-nya sudah 2. Gitu ya. Jadi kan nggak perlu cek lagi M-nya. Karena kalau misalkan M-nya benar juga kan L-nya sudah salah gitu kan. Jadi kita nggak perlu cek lagi ke belakang. Ya, kalau udah L-nya salah, ya sudah pasti M-nya juga nggak usah diperhatikan gitu. Untuk C, N sama dengan 3. Untuk 3 yang ini ya, baris yang ketiga ya. Jadi ada 3S, 3P, dan 3D. Ya, untuk S itu L-nya 0, P L-nya 1, D L-nya 2. Ya. Nah, di sini N-nya 3 tapi L-nya 3. Ya, L3 kan dia subkuit F, sedangkan di D itu nggak ada yang F. Maksud itu yang 3 itu nggak ada yang F, 3F nggak ada gitu. Jadi yang C juga salah. Sekarang yang D, N1, L1, M0. Ya, N1 berarti yang ini aja ya, cuma S sendirian saja. Berarti 1S, dan dia L-nya pasti adalah 0. Karena dia subkuit S. Ya. Nah, ini N1 tapi L-nya 1. Nggak ada 1P. Nggak ada 1P. Di sini cuma ada 1S saja. Ya, jadi kalau misalnya N-nya 1, dia kalau misalnya L-nya udah 1, 2, sama 3 pasti salah. Ya, jadi D juga salah. Yang E sekarang, N sama dengan 3. N sama dengan 3 yang ini ya, kita lihat 3S, 3P, sama 3D. Ya, L-nya 2, benar L-nya 2 ya. Ya, bisa kan L-nya 2, ini kan kemungkinan 0, 1, 2. Berarti bisa L-nya 2. Gitu. M-nya itu adalah 3. Sekarang kalau misalnya subkuit D, kita lihat kemungkinan yang di sini. Dia bisa nggak 3? Kemungkinan dari min 2 sampai 2. Oh, nggak ada yang 3 ya. Berarti salah. Karena E-nya itu dia, yang M-nya itu 3. Seharusnya dia M-nya itu antara min 2 sampai 2. Nggak boleh 3. Karena dia subkuit D. Kalau subkuit F baru dia ada 3 untuk belahan kuantum magnetiknya. Ya. Jadi untuk soal ini jawabannya benar itu adalah yang A. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.